Jadi kalau kita mau jam ibadah, ya ibadah. Yang kita mau soroti sahabat ini adalah Bapak Ibu sekalian, bahwa setelah kita terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita harus fokus. Fokus. Kata fokus itu sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan juga menuntut sesuatu dari kita. Bapak Ibu tahu berapa banyak orang yang datang kepada Yesus untuk meminta disembuhkan dari penyakit kusta? Ada yang ingat? 10. Terdapat di mana ya? Kita cari buku Lukas. Mari kita buka bersama buku Lukas. Oke. Lukas bab berapa ya? Sampai dapat duluan. Lukas tidak sampai pasal 18 dan juga 16 kan? Pokoknya sekitar itu ya. Lukas pasal berapa ya? 17. Lukas pasal 17. Mantap ya, sampai dapat tadi. Hah? Bapak Yusuf. Oh, Bapak Yusuf bukan main ya. Coba kita lihat judulnya adalah apa itu? 10 orang. Tolong Bapak Yusuf yang dapat ini boleh baca. Ini saya kasih mic. Lukas bab 17. Bapak Yusuf, Bapak tua jemaat, mari baca Pak. Berdiri. Kita diikut sama-sama ya. Baca baik ya. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 18. Oke, Pak Yusuf tolong baca. Ke-10 orang kusta. Iya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Yudea, Galilea. Ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri di hadap agak jauh Dan berteriak, Yesus, guru, kasihanilah kami. oke, gantian. Pak Yusuf gantian. Ya. Siapa yang mau sukarela gantian? Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Baik, gantian. Yang lain. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Baik, gantian. Lalu dia berkata kepada orang itu, berdiri, amati, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sudah habis? Jadi I love you. Jadi apa yang Bapak Ibu dapati dari ayat-ayat ini Bapak Ibu? Bukankah ke-10 orang tadi itu sebagai obat? Bukankah 10 orang itu sudah sembuh dari sakit mereka? Mana yang 9-nya? Saya mau tanya Bapak Ibu, kapan mereka mengalami kesembuhan? Di tengah jalan. Ya Bu? Di tengah jalan. Di tengah jalan. Pergi dan perlihatkan dirimu kepada imam. Jadi mereka diminta kesembuhan Bapak Ibu, tapi Yesus tidak apa-apain mereka.
Yesus bilang apa? Pergi dan perlihatkan kepada imam. Jadi mereka mengalami kesembuhan itu di dalam perjalanan. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berjalan. Jangan pernah berhenti berjalan. Karena ada maksud Tuhan kalau kita berjalan, di tengah jalan itu kita akan mengalami apa ini nama sekalian? Kita mengalami perubahan-perubahan. Jangan pernah berhenti setia. Jangan pernah berhenti menyanyi. Jangan pernah berhenti baca Injil. Jangan pernah berhenti berdoa. Mau Tuhan jawab cepat atau tidak? Tidak peduli. Jangan pernah berhenti. Saya ini ngomong dengan Bapak Ibu. Banyak umat Advent yang berhenti Bapak Ibu berdoa. Banyak umat Tuhan ini yang berhenti baca Injil. Banyak umat Tuhan yang tidak lagi berdoa Rabu malam. Jujur saya Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian sebagai refleksi. Kapankah suasana ini kita ubah? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan kalau kita berhenti berjalan menuju imam? Bagaimana kita mengalami perubahan hidup kalau kita tidak mau berjalan? Kalau Tuhan suruh berjalan, ya berjalan. Jangan untuk apa Tuhan? Saya akan minta mau disembuhkan. Kok suruh saya pergi menghadap imam? Apa hubungannya? Bapak Ibu lihat korelasinya. Tetapi 10 orang tadi mereka berjalan menurut. Jadi kalau Bapak Amos katakan penurutan, saya setuju Pak. Nurut saja, jangan banyak bertanya. Bayar perpuluhan, bayar. Bayar persembahan, bayar. Ke gereja hari Sabat, ke gereja. Sembahyang Rabu malam, sembahyang. Entah jam berapa itu, di mana itu nggak peduli. Entah siapa pengkhotbahnya, I don't care. Saya ke gereja, saya mau bertemu dengan Tuhan. Ratu Elizabeth satu kali bilang sama raja, saya akan kunjungi gereja besar itu. Dari semua pendeta diumumkan. Hari Minggu depan, Ratu Elizabeth akan datang. Jadi umat siapkan kor, lengkap semua. Ternyata Ratu Elizabeth tidak datang. Umumkan lagi minggu berikut enggak datang. Umumkan lagi minggu berikut Ratu Elizabeth enggak pernah datang. Saya bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu gereja mau bertemu dengan siapa? Bukan siapa-siapa. Saya datang ke gereja mau bertemu dengan Tuhan. Ingat, kita diselamatkan bukan karena berada hari Sabat. Kita selamatkan bukan karena hari Sabat, Bu. Benar-benar saya ngomong. Kita selamat bukan karena pada perpuluhan, tapi kita selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak berenungkan itu. Kita selamat bukan karena hari Sabat, tapi the Lord of the Sabbath. Markus 2 ayat 27 dan 28. Kita bahas ayat ini. Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi Sabat itu siapa punya kan? Tuhan punya. It is belongs to God, not man. Itu milik Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau kita berada di sini pada hari Sabat, kita berada dalam atmosfer Allah. Itu penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita membesarkan Sabat,
hari Sabat itu siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Dia yang punya. Jadi kita berada di sini ini oleh karena Tuhan. Bukan karena pendeta, bukan karena gereja hebat, tidak. Tapi oleh karena Tuhan, maka saya berada di sini. Saya tinggalkan haram oleh karena Tuhan, bukan supaya selamat. Bukan, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang suruh. Pada malam kami mencari ikan, tapi tidak ada satu ekor pun yang kami tangkap. Tapi karena Engkau yang menyuruh, kami tak bertebar juga jalan. Karena Engkau yang menyuruh. Jadi ada apa Bapak Ibu, kita tanya sama Tuhan, kenapa ada firman bilang hari Sabat? Tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama pendeta. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, untuk Tuhan sikap hati itu lebih penting dari persembahan. Sikap hati kita apa? Saya minta Bapak Ibu kita perlu jujur dengan diri kita, dan kita jujur dengan Tuhan. Suami jujur kepada istri, istri juga jujur kepada suami. Ini penting Bapak Ibu. Ada banyak konflik rumah tangga oleh karena suami nyerong. Pasti dia serong. Dia mulai macam-macam dan dia pun suami, macam-macam dan istri. Dia sudah serong. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau kata kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita jalan ikut apa yang Tuhan katakan, lurus. Orang Sabu bilang demau, demegala. Lurus, bersih. Saya mau kata kepada Bapak Ibu, cintailah kebenaran Tuhan. Dan itu akan merubah hidup kita. Dia merubah hidup kita sampai kepada keabadian. Makanya Bapak Ibu, di sini saya ada Hamar, ada Pak. Dan ini saya akan Hamar ke ini barang. Lepas. Salah lagi. Berarti hidup ibadahnya tidak benar ya? Nah, sengaja kasih mencong ini. Mencong lagi. Itu bukti. Ilustrasi Bapak Ibu ingat. Kehidupan ibadah itu bagaikan paku. Jadi kalau kita mau hidup kita itu tertanam dalam Tuhan, kita harus memperbaiki kehidupan rohani. Ujung paku inilah dia masuk ke sini, aman hidup saya. Silakan. Jadi malam atau siang hari ini Bapak Ibu, saya tidak kasih panjang kota, tapi saya mau tanamkan kebenaran. Perbaikilah kehidupan rohani. Bapak Amr dan Ibu mau rumah tangga bahagia, perbaikilah kehidupan rohani. Opa mau rumah tangga bahagia, Opa yang ajar saya dulu, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Pak Yusuf mau rumah tangga bahagia, perbaiki hidup ibadah dengan Tuhan. Pak Yesaya, anak saya yang saya berkati juga bersama Lena, mau rumah tangga bahagia, perbaiki. Jadi Mami bersama dengan Pak Darius mau rumah tangga bahagia, perbaiki rumah tangga itu dengan Tuhan. Ibu Ros dengan Mama dengan Bapak, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Ibu Nemus, Pak Darius tadi sudah, Pak Sipri, Ibu Dius, Ina Pendeta, Opa dan Oma, Mama. Semua kita tanpa kecuali, kita perlu memperbaiki hubungan kita. Jadi kehidupan rohani itu bukan cuma hari Sabat, saudara, tapi kita harus menjadi umat Advent selama berapa hari? 7 hari. 7 hari. Jadi bukannya Sabat hanya hari itu. Kita harus menjadi umat Advent 7 hari. Jadi hidup kita itu betul-betul basah. Kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu.
Itulah paku yang saya pakukan. Harus betul-betul nancap. Dan nancapnya paku ini tidak main-main Bapak Ibu. Harus keras. Banyak masalah rumah tangga terjadi karena pakunya melenceng Bapak Ibu. Rohaninya tidak jelas. Saya tahun ini umur 60 tahun. Saya dengar bapak umur 35. Saya panggil anak. Saya panggil cucu. Saya bicara lurus Bapak. Banyak rumah tangga kacau itu karena pakunya tidak benar. Tidak tajam. Kehidupan rohani Anda perlu diperbaiki. Itulah sebab Bapak Ibu sekalian saya akhiri dengan sebuah perikop Alkitab. Saya buka, kita semua buka sebagai ayat terakhir. Esra bab 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Esra pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ya. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Bapak Ibu lihat berapa banyak orang yang berkumpul? Dengan cara bagaimana mereka berkumpul? Serentak. Bapak Ibu lihat, orang Israel menetap di kota-kota, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Cuma nungguin berapa orang sih cuma nungguin? Kok susah banget semua kumpul ya? Ini serentak Bapak Ibu. Aman, kita baca terus. Maka mulailah Yesus di Yordan beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel, saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Syaltiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abadi Allah. Jadi mereka serentak berkumpul itu untuk apa ini? Untuk apa mereka serentak berkumpul? Mereka membangun mesbah. Mesbah yang sudah luluh lantak, sudah hancur ini harus dibangun kembali oleh serentak orang-orang. Umat-umat Advent zaman Nomodi harus serentak membangun mesbah. Itu baru kita lihat ada perubahan yang signifikan di gereja kita. Jadi jangan datang, ada yang datang berdoa, ada yang tidak berdoa. Kapan ini bisa berubah, saudara? Ini bukan satu orang ini. Serentak seluruh umat Israel. Serentak dari ujung timur sampai barat, mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka membangun mesbah Allah. Lanjut ayat berikutnya. Mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kambing ada yang punya 10 ekor di rumah? Ada yang punya kambing 10 ekor? Sapi 20 ekor? Domba ada? Ini korban pagi, korban petang Bapak Ibu. Berapa ekor kambing dikasih korbannya? Loh, kita ini cuma datang dari rumah, cuma jalan kaki bawa Alkitab, tidak mau datang. Itu apa yang Bapak Ibu korban sama Tuhan? Kalau Tuhan butuh kambing dan sapi, Bapak Ibu ambil kambing sapi dari mana? Ayo, Bapak Ibu jawab. Bawah tubuh kita saja apot. Kita Bapak Ibu dari sana. Kalau mau jemaat ini berhasil, sukses, kita harus bangun. Our thought to focus to God. Pikiran kita harus fokus kepada Tuhan. Yang kecil besar di rumah yang macam-macam, ayo papi mami, bangun kita ke gereja. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. That is the key. Bapak Ibu, saya rasa
Saya bicara tuntas sama Bapak Ibu. Ini dia punya penyakit ini. Kalau Bapak Ibu mau ini ganti keramik, ini diganti plaster yang bagus, pelafon gampang itu. Terlalu mudah. Kalau jemaat sudah menyerahkan hidupnya kepada siapa? Fokus. Jangan kita membesar-besarkan masalah. Jangan tinggalkan Tuhan oleh karena sesuatu. Tapi tinggalkan sesuatu oleh karena Tuhan. Jangan tinggalkan sesuatu. Jangan tinggalkan Tuhan oleh karena sesuatu. Tapi tinggalkan sesuatu oleh karena Tuhan. Bisa? Jadi mau Bapak Ibu kita diberkati. Saya kasih kunci Bapak Ibu. Firman Tuhan kasih kunci. Dan ayat selanjutnya masih berbicara itu. Ayat 4. Ayat 4. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Mereka kepo banget orang Israel ini. Mereka ribut sekali urus dengan hari raya ini. Tapi ini zaman tahun berapa nih Pak Pendeta Ezra ini? Zaman tahun 400 sebelum Masehi. 400 sebelum Masehi ke orang hebat seperti itu ya. Bapak Ibu lihat. Mereka begitu hidup mereka itu benar-benar resah di dalam Tuhan. Mereka buat korban bakaran. Korban bakaran itu binatang Bu. Binatang kambing domba. Mereka pagi petang. Mereka sibuk sekali urus gereja ini. Ke Ka'bah, bolak-balik. Kapan berhenti? Tapi mereka lakukan hal itu. Kita 1 minggu 1 kali hari Rabu. Masih ada juga yang telat Bapak Ibu. Bahkan masih ada banyak yang absen. Bahkan sampai mati tidak pernah di gereja hari Rabu malam Bapak Ibu. Ada anggota gereja. Tapi mengaku absen. Aduh Tuhan, jangan engkau jemaat saya kayak gitulah. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian saya mau ajak Bapak Ibu pada sahabat ini. Kehidupan ibadah itu harus pertama ujung paku. Itulah hidup ibadah. Kalau itu sudah nancap di kayu, Bapak Ibu hantam dan hamar, tak, udah itu dia amal hidup kita. Ayat berikutnya kita mau selesaikan ayat ini. Dan Ayat 5. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. aduh, itu lebih repot lagi. Setiap bulan baru, setiap ini tetap ada korban, tetap ada. Saya baca-baca ini, saya kepala sakit tuh. Banyak sekali orang-orang Yahudi. Bapak Ibu coba dalami buku ini. Mereka begitu sibuk dengan masalah korban-korban. Mereka begitu peduli dengan kehidupan rohani. Bapak Ibu mau mengharapkan surga, tapi Bapak Ibu tidak setia. Itu mission impossible. Enggak mungkin. Apalagi matahari sudah terlalu benar, matahari sudah umum sore itu. Aduh, orang tua ini kalau boleh jangan tinggalkan gereja. Ayat terakhir, ayat 6. Ayat 6. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Mereka walaupun dasar Ka'bah gereja itu belum dibuat, mereka mesbah itu mereka buat. Jadi mau jemaat kita diberkati dengan jiwa, diberkati dengan hal-hal dunia, hal-hal fisik yang lain. Saya minta dengan sangat pada sahabat ini Bapak Ibu, jemaat yang ada harus perserahkan hidup ibadah kita bagaikan ujung paku tadi. Paku itu harus benar-benar tajam, nancep. Nanti Bapak Ibu lihat perubahan dalam gereja kita. Biar firman Allah pada sahabat ini jadi berkat bagi kita semua. Kemuliaan